Bab 1571, Gigitan Punggung. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Ketika Zhang Yu melihat ini, pergelangan tangannya bergetar lagi, dan Cao Sling Bell mengeluarkan suara gemerincing. Suara ini membuat kucing yang sudah bergegas ke Zhang Yu, seolah-olah terkejut, dan berteriak bahwa ia jatuh ke dalam kabin dan berguling. Si Mingsu merasakan sakit kepala di kepalanya saat bel berbunyi, seolah-olah seseorang sedang memukul jam besar dengan palu godam di kepalanya. Biarkan dia mengetahuinya juga, dan tindakannya memasukkan strip ke telinganya tidak dapat menghentikan serangan Chaos Bell. Meskipun si Mingsu sangat tertekan, ia masih menahan perasaan bahwa kepalanya akan meledak, dan giginya bersikeras mendorong kucing yang mengeluh untuk menyelesaikan Zhang Yu. Bagaimanapun, dengan kekuatan kucing yang mengeluh, selama itu dapat dilemparkan ke lawan, ia dapat segera memecah kekacauan di spirit bell lawan yang mengganggu. Kucing yang mengeluh itu juga diserang oleh dua jenis kekuatan, seolah-olah menjadi gila. Itu berguling-guling di dalam kabin, dan ada kekacauan di sekitar kabin yang ditangkap. Bahkan kulit besinya tergores, menunjukkan kerusakan luar biasa dari kucing yang mengeluh kekuatan. Si Mingsu bertahan untuk sementara waktu, dan segera fitur wajahnya mulai berdarah, dan itu tampak sangat menyakitkan. Dia merasakan kausannya berkurang dengan cepat, dan pada saat yang sama kendali kucing yang mengeluh itu berangsur-angsur berkurang. Dan Zhang Yu memandang dirinya sendiri dengan mudah, dan jelas sekilas siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Si Mingsu, yang sudah sedikit tidak berdaya, berencana untuk mencari cara lain. Si Mingsu melirik kakinya dan melihat kunci Inggris yang telah dilemparkan Zhang Yu sebelumnya. Dia mengalihkan pandangannya dan menutup mantranya. Dia berjongkok dan mengambil kunci Inggris, bermaksud untuk melemparkan lonceng jiwa ke tangan Zhang Yu. Begitu lonceng jiwa berhenti, kucing yang kesal itu bisa segera bergegas untuk mencabik-cabik lawan. Yang tidak diduga si Mingsu adalah saat dia berjongkok, kucing di kabin itu berjuang dan berguling-guling dengan gila, tiba-tiba menoleh dan menatapnya dengan meringis. Apa situasinya? Si Mingsu terkejut melihat pemandangan itu. Tepat ketika si Mingsu sedikit jelas tentang situasinya, kucing itu mengeluh bahwa dia berteriak padanya, dan itu membuatnya semakin takut. Faktanya, Tuan si Mingsu sebelumnya mengatakan kepadanya bahwa ada risiko tertentu dalam memperbaiki keluhan kucing, terutama karena kucing terlalu banyak mengeluh, dan itu bukan head drop yang sangat stabil. Terutama dalam pertempuran sengit, stimulasi berlebihan atau penggunaan keluhan kucing, mudah untuk memiliki fenomena backbite. Kalau tidak, bagaimana teknik head down yang begitu hebat bisa menjadi bodoh di dunia head down? Namun, apa yang dikatakan si Mingsu sebelumnya, si Mingsu tidak menganggapnya enteng. Bagaimanapun, industri penerima manfaat sudah sangat kecil, dan hanya ada sedikit master. Menurutnya, hampir tidak mungkin bagi dua master untuk memiliki PK yang sama. Terlalu mungkin, bahkan jika saya kebetulan menemukannya sekali, pada level rata-rata divisi menurun saat ini, saya benar-benar menghancurkan pihak lain, bagaimana mungkin itu membuat kucing itu mengeluh kembali. Yang tidak diharapkan si Mingsu adalah bahwa kucingnya yang mengeluh secara bertahap menjadi tidak stabil di bawah gangguan soul bell milik Zhang Yu, dan tiba-tiba berbalik dan berbalik kembali pada saat dia menerima kekuatan, tentu saja, membuatnya tidak siap. Karena kucing yang mengeluh itu terlalu dekat dengan si Mingsu, kecepatannya yang melesat sangat menakjubkan. Si Mingsu tidak punya waktu untuk membuat reaksi besar, dan hanya bisa menggunakan kunci Inggris di tangannya untuk membanting kucing yang mengeluh itu. Meskipun respons si Mingsu juga baik-baik saja, itu adalah surga dan bumi dibandingkan dengan Zhang Yu. Meskipun kunci Inggrisnya juga mengenai kucing itu dan menerbangkannya, tetapi pada saat ini, cakar kucing itu telah tersangkut di punggung tangannya. Beberapa noda darah muncul, dan punggung tangan si Mingsu segera tersangkut oleh daging yang tersangkut oleh kucing itu, dan bahkan tulang-tulangnya pun terlihat. Si Mingsu mengeluarkan suara, yang menyakitkan, kehilangan kunci Inggris di tangannya, dan memeluk tangan yang sudah berdarah itu, sambil berteriak kesakitan. Setelah kucing yang mengeluh itu dipukul oleh si Mingsu dan jatuh ke tanah, dia berteriak lagi dan bergegas ke arahnya. Bahkan lebih gila lagi melihat kucing yang mengeluh itu. Meskipun si Mingsu sekarat karena sakit telapak tangan, kucing yang mengeluh itu bergegas lagi, tidak memberinya waktu untuk melihat luka di telapak tangannya. Dia hanya bisa menahan rasa sakit yang parah dan mengangkat cetakan tangannya lagi.
Tepat ketika kucing yang mengeluh itu sudah dekat, dia mengangkat tangannya. Dengan satu jari, diikuti oleh teriakan, batuk. Dan hanya mendengar, halo, kucing itu mengeluh bahwa ada sesuatu yang terbentur di udara, dan terbang miring. Meskipun kucing dendam itu dihantam ke samping oleh Si Mingsu, itu sebenarnya tidak terlalu menyakitkan. Cakar baja yang digulung ke bawah mencengkeram sisi kapal, dan kemudian memanjat lagi. Si Mingsu dapat dikatakan sekarat karena gas pengusir kucing, dan kemampuannya untuk menekan bagian bawah kotak tidak hanya tidak melukai setengah dari rambut musuh, tetapi dia bergulat sendiri sebagai seorang master, yang membuatnya menyemprotkan darah. Mata Si Mingsu merah, dan dia mengambil sidik jari lagi dengan rasa sakit, dan berencana untuk mendapatkan kembali kendali atas kucing itu, tetapi dia telah kehilangan banyak darah 2 kali, dan merasa bahwa dia pusing, dan kendali atas kucing itu tidak semudah sebelumnya. Kucing pendendam itu menatap Si Mingsu saat ini, dan sepertinya dia merasakan sedikit pengekangan di pihaknya. Lihat Zhang Yu lagi, ada sedikit perlawanan di dalam hatiku. Tetapi kemudian dia merasakan sesuatu, menoleh untuk melihat sangguan Jiang Rou yang mati rasa tidak jauh dari sana. Wajah kucing itu menengadah lagi, dan terbang ke sangguan Jiang Rou yang tidak jauh dari sana. Tampaknya orang ini lebih cenderung melampiaskan keluhan dan amarahnya daripada Zhang Yu dan Si Mingsu. Jangan, Si Mingsu ketakutan ketika dia melihat ini, dan kucing itu mengeluh bahwa dia berbalik untuk menyerang sangguan Jiang Rou, jadi bagaimana mungkin? Si Mingsu dengan kondisional mengambil mantra sidik jari, bermaksud untuk mengendalikan kucing pendendam yang telah bergegas ke sangguan Jiang Rou, tetapi dia telah kehilangan banyak darah. Bahkan jika dia memaksakan tembakannya lagi, dia akan pusing untuk sementara waktu. Sebelum Zhang Yu melihat kucing itu mengeluh tentang Si Mingsu, dia juga punya ide untuk menonton pertunjukan yang bagus, dan ingin membiarkan pemilik dan hewan peliharaan itu kehilangan satu sama lain. Siapa yang tahu bahwa monster menjijikkan itu tiba-tiba menyamar dan bergegas ke sangguan Jiang Rou dengan ekspresi kokoh. Anda harus tahu bahwa nilai kerusakan kucing yang mengeluh sangat tidak normal. Bahkan jika pelat besi ditangkap, itu akan membuat parit, belum lagi daging dan darah sangguan Jiang Rou, jika dibanting oleh kucing, akan mati di tempat. Zhang Yu merespons dengan sangat cepat. Dia menjabat tangannya, kunci Inggris di tangannya terbang keluar, dan langsung menuju kucing yang mengeluh. Pada saat yang sama, dia bergegas beberapa kali untuk mengejar lonceng jiwa, bermaksud untuk terus mengganggu kucing yang mengeluh sehingga tidak menyerang sangguan Jiang Rou. Meskipun Si Mingsu akan jatuh ketika dia pusing, dia masih kejam, menggigit pola telapak tangan yang telah dihisap oleh kucing yang mengeluh sebelumnya, dan mengubah sidik jarinya, dia memberikan tangan yang berat kepada kucing yang mengeluh. Kucing yang tadinya menyerbu ke arah sangguan Jiang Rou, tiba-tiba raut wajahnya berubah, bersamaan dengan itu dia berteriak, lalu membantingkan kunci Inggris ke badan, membantingnya, lalu jatuh ke laut, dan menghilang. Zhang Yu dan Si Mingsu menembak hampir bersamaan, dan kucing yang mengeluh itu juga terkena keduanya pada saat yang bersamaan. Karena kucing yang mengeluh itu terlalu dekat dengan sangguan Jiang Rou sebelumnya, pada saat terakhir ia disambar oleh keduanya, ia telah menangkap bahu sangguan Jiang Rou dengan cakarnya, meskipun itu hanya kilatan petir, tetapi cakar kucing yang tajam dan tidak normal itu telah membuat cakar bahu sangguan Jiang Rou mengeluarkan beberapa alur darah. Xiao Rou, Si Mingsu ketakutan ketika dia melihat ini, dan yang pertama bergegas mendekat. Meskipun sangguan Jiang Rou dicakar oleh kucing yang mengeluh itu, dia tampaknya tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya, tetapi bahunya sudah berdarah, dan tubuhnya langsung memerah. Ini, apa yang bisa kulakukan? Si Mingsu hanya bisa menutupi bahunya di bahu sangguan Jiang Rou dengan panik, tetapi masih tidak bisa menghentikan darah yang mengalir dari celah di antara jari-jarinya. Zhang Yu juga datang ketika dia melihat ini. Setelah meliriknya, dia mengerutkan kening, kau menghindarinya. Ketika Si Mingsu mendengar kata-kata Zhang Yu, dia menjadi kesal, dan dia menjadi marah dan berkata, bajingan. Kau menyakitinya. Sambil berbicara, dia menghantam wajah Zhang Yu dengan tinjunya yang sudah terluka parah. Ketika Zhang Yu melihat ini, wajahnya berkedip tidak menyenangkan, dan dia menamparkan tangannya dan menamparnya. Kemudian dia menamparkan Si Mingsu terlebih dahulu dengan tamparan, dan pada saat yang sama berkata dengan tidak bermoral, bajingan ini yang menyakitinya. Kau berani memukul penggaruk. Setelah itu, dia tidak repot-repot berbicara satu sama lain, dan pergi untuk melihat luka sangguan Jiang Rou. Saya harus mengatakan bahwa luka sangguan Jiang Rou lebih serius dari yang dibayangkan Zhang Yu.
Jika pengobatan barat umum benar-benar melotot pada situasi ini, bagaimanapun juga, pendarahan dalam jumlah besar, bahkan jika ada hemostasis alat-alat di tangan mungkin tidak dapat berhenti, belum lagi sekarang tidak ada apa-apa, itu bahkan lebih tidak berdaya. Namun, situasi ini sangat sulit bagi Zhang Yu. Dia mengeluarkan beberapa jarum perak dan dengan cepat menusuk titik akupuntur di sekitar bahu Sang Guan Jiangrou. Mengambil kinya, dia mengurangi dan menyesuaikan aliran dan laju aliran darah di tubuh orang lain. Untuk waktu yang lama, pendarahan seperti bahu Sang Guan Jiangrou di sisi luka yang terluka secara bertahap melambat, dan lukanya dengan cepat sembuh. Si Mingsu berdiri di samping dengan cemas, tetapi ketika dia melihat Zhang Yu menusuk beberapa jarum perak di bahu Sang Guan Jiangrou, pendarahan hebat segera ditekan, yang membuatnya terkejut. Namun, setelah Zhang Yu menghentikan pendarahan di Sang Guan Jiangrou, tidak ada kegembiraan di wajahnya, tetapi sedikit keraguan muncul. Dia memegang tangan Sang Guan Jiangrou dan meletakkan jarinya di pembuluh darah lawan. Memeriksa kondisinya, si Mingsu juga orang Tiongkok, dan tentu saja tahu bahwa Zhang Yu menggunakan pengobatan tradisional Tiongkok, dan tampaknya sangat ampuh. Kalau tidak mungkin hanya menggunakan beberapa jarum perak untuk membantu Sang Guan Rou menghentikan pendarahan. Jadi meskipun dia sedikit cemas di dalam hatinya, dia tidak mengatakan apapun untuk minggir. Tentu saja, karena tangannya juga dicakar oleh kucing yang kesal tadi, meskipun tidak separah Sang Guan Jiansui, rasa sakit yang menyakitkan itu membuatnya menghirup udara dingin sambil menyeringai. Setelah Zhang Yu membantu Sang Guan Jiangrou menyelesaikan denyut nadinya, dia terdiam beberapa saat, dan malah melirik si Mingsu yang bertaring dan menyeringai, dan tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Ketika si Mingsu melihat ini, dia buru-buru berkata, "Bagaimana keadaannya?" "Oke," Zhang Yu membeku dan berkata, "Tidak apa-apa untuk saat ini." Tapi tidak apa-apa." Pernyataan Zhang Yu tampaknya membuat si Mingsu gugup, dan dia bergegas. Namun, baru saja dia terluka parah oleh kucing yang mengeluh dan dia mengeluarkan terlalu banyak darah. Meskipun saya dapat mengurangi aliran darah di tubuhnya sekarang, itu sudah lama dan tidak baik untuk tubuhnya, dan yang terpenting dia sedang hamil. Mengurangi sirkulasi darahnya untuk waktu yang lama bahkan lebih buruk bagi anak-anak. Apa? Si Mingsu terkejut ketika mendengar ini, tidak dapat mempercayai apa yang didengarnya, dan tergagap, "Kamu mengatakan dia hamil. Apakah kamu tidak tahu dia hamil?" Zhang Yu sengaja menunjukkannya, warna kulit si Mingsu akan terus berubah, dan pada saat yang sama dia bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana dia bisa hamil. Itu tidak mungkin begitu kebetulan. Itu hanya sekali, bagaimana mungkin? Oke, wajah Zhang Yu berubah ketika dia mendengar kata-kata orang lain. Apakah dia memikirkan hal ini? Zhang Yu sengaja menyela, "Aku tidak menyangka bajingan Ding Anyang akan beruntung." Sebenarnya, sudah terlambat. Tidak mungkin. Si Mingsu mendengar ini seolah-olah dia telah meledakkan rambutnya, dan berkata dengan marah, "Ini bukan anak Ding Anyang. Mereka tidak pernah memiliki hal seperti itu sebelumnya. Bagaimana mungkin itu anaknya?" "Oh, bukan Ding Anyang? Anak siapa itu?" Zhang Yu bertanya dengan tatapan jelek. "Dia adalah..." Si Mingsu berkata bahwa wajahnya telah berubah, dan dia menatap Zhang Yu dengan ekspresi meringis. "Hah?" Zhang Yu mengerti semua ini, dan segera mendengus, "Bajingan. Kamu dalam bahaya, tidak tahu malu." Sambil berbicara, dia mengangkat tendangan di tengah dada lawannya, dan mengguncang si Mingsu terbang keluar. Si Mingsu terlempar keluar dan menabrak sisi kapal. Ia jatuh dalam kondisi yang mengerikan. Meskipun rasa sakit di punggungnya sangat menyakitkan, ia sama sekali tidak berani membenci Zhang Yu, sebaliknya ia tidak berani menatap mata Zhang Yu. "Hentikan kapalnya," Zhang Yu berkata dengan keras. Si Mingsu mendengar kata-kata itu dan menahan rasa sakit, menghentikan putaran mesin, dan speedboat itu pun berhenti perlahan. Suara mesin di sekitarnya hilang, yang ada hanya kegelapan dan suara ombak. Zhang Yu melihat sekeliling dengan kemampuan penglihatan malamnya, tetapi tidak melihat apapun kecuali air di sini, dan tidak tahu di mana itu. Zhang Yu melepaskan kamera walk-up dan perlahan-lahan melihat lampu-lampu kota Xianjiang di kejauhan. Tentu saja, ia juga menemukan sebuah perahu nelayan yang diparkir beberapa kilometer jauhnya. Perahu nelayan itu berhenti di malam hari, dan saat air laut mengapung, lambung kapal sama sekali tidak memiliki cahaya, dan bahkan sunyi dan aneh. Zhang Yu tahu bahwa perahu nelayan ini seharusnya menjadi kapal yang menanggapi si Mingsu.
Kemudian ia menarik kembali kamera dan menatap Si Mingsu dengan rambut putihnya. Dia berkata, "Si Mingsu, aku yakin kau tahu situasi Sangguan Jiangrou. Dia juga bersikeras membawanya pergi. Bukan saja dia dalam bahaya, tetapi anak itu bahkan lebih berbahaya. Jadi, sebaiknya kau membuat keputusan, agar tidak semakin menyakiti Xiaorou." Si Mingsu mendengar bahwa wajahnya telah berubah. Sebenarnya, dia juga tahu bahwa situasi Guan Jiangrou di atas tidak mungkin bertahan di negara tujuan bahkan jika dia berada di atas kapal. Selain itu, dia sekarang sedang hamil, itu bahkan lebih mustahil baginya. Biarkan dia mengambil risiko. Memikirkan hal ini, Si Mingsu menghela nafas, melihat penumpang gelap di GPS, yang sudah dekat, menggertakkan giginya, menyalakan mesin, memutar haluan, dan menuju Pulau Xianjiang meskipun Zhang Yu melihat Si Mingsu melakukan beberapa hal yang tidak tahu malu kepada Sangguan Jiangrou. Sekarang tampaknya dia telah memberikan sejumlah kasih sayang kepada Sangguan Jiangrou, dan ketidaksukaannya yang alami terhadap Si Mingsu juga telah mereda. Speedboat itu terbang menuju pantai sungai Xianjiang. Zhang Yu dan Si Mingsu tidak berbicara. Dapat dikatakan bahwa tidak ada suara lain kecuali gemuruh baling-baling. Kulit Si Mingsu menjadi lebih putih dari waktu ke waktu, karena ketika dia membangunkan kucing yang mengeluh sebelumnya, dia telah kehilangan banyak darah dan terluka oleh kucing yang mengeluh. Sekarang ini adalah cedera ditambah cedera. Zhang Yu menggelengkan kepalanya ketika dia melihat situasinya. Dia tahu bahwa jika dia tidak mempedulikannya, biarkan Si Mingsu bertahan seperti ini. "Hentikan perahunya, aku akan menghentikannya untukmu." Si Mingsu benar-benar tidak dapat menahannya lagi, jadi dia tidak mengatakan apa-apa, menghentikan baling-baling, bersandar di kursi dengan sedikit kelemahan di tubuhnya, dan ada semburan pusing di kepalanya. Zhang Yu mengeluarkan jarum perak dan datang ke sisi Si Mingsu. Setelah beberapa jahitan, darahnya segera habis. Si Mingsu melihat kekuatan Zhang Yu, dan tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, "Aku menundukkan kepalaku kepada keluarga Sangguan, haruskah kamu mematahkannya?" "Kamu pergi ke sana." Zhang Yu tidak menjawab secara langsung, tetapi menunjuk ke posisi perwira pertama. Si Mingsu mendengar gertakan giginya, memindahkan kursinya, dan pada saat yang sama Zhang Yu duduk di kursi pengemudi, menyalakan speedboat dan terus terbang menuju kota Xianjiang. Kamu belum menjawabku. Apakah itu? Apakah kamu telah mematahkan teknik menundukkan kepalaku?" Si Mingsu, kopilot, berkata dengan lemah. "Ya." Zhang Yu, yang mengemudikan speedboat, tidak banyak bicara, tetapi masih mengangguk dengan cepat. "Apakah kamu juga seorang pemanah?" Si Mingsu bertanya dengan bingung. "Jangan tinggalkan kau sendiri yang bertanya padaku, oke? Bukankah seharusnya kau menjawab pertanyaanku sekarang? Mengapa Ding Anyang begitu membenci orang-orang Sangguan?" Si Mingsu mendengar kata-katanya diam-diam. Setelah gelombang kekerasan di kepalanya, dia akhirnya berkata, "Orang tua Ding Anyang dibunuh oleh Sangguan Deliang. Jadi dia ingin membalas dendam pada Sangguan." Zhang Yu mendengar kerutan, dan malah mengerutkan kening. Dapat dikatakan bahwa jawaban yang diberikan Si Mingsu sendiri sederhana dan kuat, dan dengan sempurna menjelaskan mengapa Ding Anyang begitu terobsesi untuk membunuh keluarga Sangguan, tetapi masalahnya sekarang adalah apakah ini benar-benar. Dan bahkan jika itu benar, aku benar-benar tidak peduli dengan diriku sendiri. "Apakah kau divisi kepala yang jatuh?" Si Mingsu menanyakan pertanyaan sebelumnya lagi. "Tidak, tapi mengertilah sedikit." Zhang Yu berkata demikian, lalu menoleh, "Jika Ding Anyang dan keluarga Sangguan bermusuhan, mengapa kamu membunuh Ding Anyang?" "Jawab, kau seharusnya sudah tahu jawabannya. Ding Anyang ingin membunuh Sangguan Jiangrou, dan aku tidak punya pilihan selain membunuhnya." "Hah, kau begitu tergila-gila?" Zhang Yu berpikir sejenak, dan berkata, "Aku punya sesuatu yang aneh. Kurasa hubunganmu dengan Ding Anyang tidak sederhana. Dan kau terlihat sedikit berhubungan, aku tidak salah. Jika begitu, kau dan Ding Anyang seharusnya adalah saudara." Si Mingsu mendengar keheningan lagi. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Sebenarnya apa yang ingin kau ketahui? Aku bisa memberitahumu segalanya, tapi kau harus berjanji padaku satu hal sebelum aku bisa mengatakannya. Ceritakan padaku ceritanya, asalkan kau bisa menjaga anak itu di dalam perut Sangguan Jiangrou. Biarkan dia lahir dengan lancar, aku akan menceritakan semua yang ingin kau ketahui." Zhang Yu menggelengkan kepalanya ketika mendengar syarat dari pihak lain, dan berkata, "Maaf. Masalah ini,
Aku tidak bisa memberimu jaminan. Ketika si Mingsu mendengar ini, wajahnya berubah sedikit jelek, dan dia marah, kalau begitu kamu ingin membunuh anak yang tidak bersalah ini. Kamu orang sangguan, kejam sekali. Zhang Yu melihat bahwa dia sedang buang air besar, dan dia terdiam, berkata, aku akan menjelaskan ini kepadamu. Pertama, aku bukan dari keluarga sangguan, dan aku tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya, aku menghabiskan uang dari sangguan. Aku dipekerjakan, aku hanya orang yang memiliki uang dan bantuan bencana untuk orang lain. Kedua, tentang anak-anak, itu urusan sangguan Jiang Rou sendiri, dan aku orang luar, aku tidak bisa menjamin apapun untukmu. Melahirkan anak yang membunuh kakeknya. Si Mingsu mendengar sesaat, ekspresi berubah dari marah menjadi sedih. Tampaknya kata-kata Zhang Yu mengenai masalah yang paling tidak ingin dia hadapi. Ya, dia hampir membunuh pembunuh keluarga sangguan. Bagaimana mungkin sangguan Jiang Rou melahirkan anak sendiri? Zhang Yu melihat kesedihan si Mingsu dan tahu bahwa si Mingsu seharusnya menginginkan anak ini. Namun, masalahnya sekarang adalah saya benar-benar tidak bisa memberikan jaminan apapun kepada pihak lain. Lagi pula, saya tidak ada hubungannya dengan keluarga sangguan, apalagi masalah besar memiliki anak. Ayo lakukan ini. Saya bisa memberi Anda jaminan lain. Zhang Yu memutuskan untuk memberikan jaminan yang lebih netral kepada pihak lain untuk sementara waktu, dan berkata, jika sangguan Jiang Rou benar-benar memutuskan untuk melahirkan anak ini, saya dapat menjamin bahwa anak itu akan lahir dengan sehat. Anda juga tahu bahwa sangguan Jiang Rou terluka parah kali ini, dan dia pasti akan dirawat di rumah sakit setelah kembali. Pengobatan barat sangat kejam. Jika obatnya tidak digunakan dengan benar, itu akan dengan mudah melukai anak itu. Namun, saya punya cara untuk menjaga anak itu tetap aman. Biarkan dia menyesuaikan tubuhnya. Tentu saja, semua yang saya katakan hanya setelah sangguan Jiang Rou setuju untuk melahirkan anak itu. Ini dapat dipastikan, jika dia tidak menginginkan anak ini. Aku hanya bisa minta maaf padamu. Si Mingsu mendengar dan terdiam beberapa saat, dan akhirnya mendesah, tidak apa-apa. Sebenarnya, kau benar, ini seharusnya kebebasannya. Berbicara tentang ini, dia menggertakkan giginya lagi dan berkata, tapi kuharap kau bisa berjanji padaku. Jika dia memilih untuk menyerahkan anak ini, maka jangan beritahu dia tentang hal itu, hanya kau yang tahu, dan aku tidak ingin menggunakan ini untuk menyakitinya dan memberinya tekanan tambahan. Tentu saja, jika dia benar-benar menginginkan anak ini, kau dapat memberitahu dia atau keluarganya tentang hal itu dan menghentikannya. Aku bisa menjamin ini. Zhang Yuwen mengangguk. Terima kasih, kalau begitu. Si Mingsu mengatakan ini, terdiam beberapa saat, dan berkata, sebenarnya, Ding Anyang dan aku bukan saudara. Kami berdua adalah saudara. Zhang Yu tidak mendengar ekspresi yang tidak terduga di wajah ini, sebenarnya dia sudah memikirkannya sebelumnya. Karena, keduanya terlihat sedikit berhubungan, pada pandangan pertama mereka berhubungan, mengatakan bahwa mereka adalah saudara tanpa masalah. Tetapi pada dasarnya mereka berdua tidak memiliki nama keluarga yang sama, jadi dia berpikir bahwa mereka lebih mungkin adalah sepupu atau saudara sepupu, tetapi sepertinya ada lebih banyak rahasia di antara mereka. Keluarga kami adalah orang Tionghoa dari Thailand. Nama ayah saya adalah Fang Hongguang, dan nama ibu saya adalah Ni Suekin. Dan nama asli Ding Anyang adalah Fang Xingguo dan saudara laki-laki saya. Dan nama saya adalah Fang Xingbang. Mengenai dari mana keluhan keluarga kami dan keluarga sangguan berasal dan mulai berbicara tentang ayah saya. Petik 2. Itu terjadi sekitar beberapa dekade yang lalu. Keluarga kami sudah menjadi keluarga yang relatif kaya di Thailand saat itu. Ada beberapa pabrik di keluarga, dan keluarga itu dianggap sebagai modal kecil. Ayah saya adalah sangguan Diliang yang diperkenalkan oleh orang lain. Suntek Group belum menjadi nama, dan tidak memiliki skala yang begitu besar. Itu hanya perusahaan yang kurang dikenal yang bergerak dalam impor dan ekspor perdagangan luar negeri. Namun, dikatakan bahwa sangguan Diliang saat itu adalah seorang pengusaha yang sangat baik dengan visi. Seringkali akurat dan suka berpetualang. Itu juga sedikit terkenal di komunitas bisnis Xinjiang. Petik 2. Kota Xinjiang saat itu tepat sebelum reunifikasi. Meskipun daratan terbuka pada saat itu, langkah-langkahnya kecil dan sistemnya masih semi-publik dan semi-swasta. Prospek ekonomi sebenarnya tidak jelas. Pada saat itu, seluruh kota Xinjiang berada dalam masa depan yang tidak pasti.
Berdasarkan situasi tersebut, banyak modal lokal dan asing telah meninggalkan kota dalam skala besar, dan opini internasional arus utama selalu melihat ke Sungai Hong Kong. Pada saat itu, pasar properti juga jatuh sepenuhnya. Petik 2. Sangguan Deliang menemukan ayah saya pada saat itu. Dia berpikir bahwa pasar properti Xinjiang pada saat itu adalah peluang yang sangat bagus untuk menghasilkan uang. Dia ingin mendirikan usaha patungan dengan keluarga kami dan pergi ke kota Xinjiang untuk menghasilkan banyak uang. Sebenarnya, ayah saya juga sangat optimis tentang perkembangan ekonomi masa depan daratan. Dia juga percaya bahwa pelarian modal hanyalah fenomena sementara. Tidak akan butuh waktu lama bagi pasar properti untuk bangkit kembali, jadi dia memutuskan untuk bertaruh besar dengan Sangguan Deliang, semua menggadaikan dan meminjam banyak uang untuk pergi ke Xinjiang untuk mencelupkan pasar properti. Petik 2. Tetapi yang tidak kuduga adalah setelah orang tuaku pergi ke Xinjiang dengan membawa uang, tidak ada kabar setelah itu, dan mereka tidak pernah kembali. Si Mingsu berkata sambil menghela napas lega, sepertinya memikirkan nasib orang tuanya, sedikit sedih. Zhang Yu mendengar ini dan tidak terburu-buru mendesak pihak lain untuk berbicara. Tampaknya keluhan di antara kedua orang itu hanya menunjukkan sedikit tanda. Benarkah orang tua Ding Anyang tidak ada hubungannya dengan Sangguan Deliang? Si Mingsu terdiam beberapa saat, dan berkata, pada saat orang tuaku menghilang. Aku baru berusia 1 tahun, dan adikku baru berusia 3 tahun. Itu adalah usia ketika aku tidak tahu apa-apa. Pada saat itu, saudara-saudara kami adalah saudara keluarga dan pembantu. Jagalah mereka, tetapi setelah orang tuaku menghilang, rumah dan pabrik dengan cepat berubah menjadi berantakan. Tidak butuh waktu lama bagi bank dan orang lain untuk datang ke pintu dan mengatakan bahwa orang tuaku berutang uang kepada mereka dan mereka mengambil rumah itu. Pabrik dan real estate digunakan untuk melunasi utang-utang itu. Kemudian, saudara-saudara dan pembantu kami yang merawat kami juga pergi, meninggalkan 2 saudara laki-laki dan 2 orang lainnya ke panti asuhan, dan menjalani hidup tanpa ayah dan ibu. Kedua saudara laki-lakiku tinggal di panti asuhan yang sama selama beberapa tahun. Sepasang suami istri Tionghoa bernama Ding dari Amerika Serikat mengadopsi kakak laki-lakiku, dan aku tidak begitu bijaksana pada saat itu, dan kesanku tentang masalah ini masih sangat samar. Aku hanya ingat saudara laki-lakiku mengatakan kepadaku bahwa dia akan kembali kepadaku di masa depan, tetapi aku tidak berpikir aku akan melihatnya dia muncul di hadapanku lagi, itu lebih dari 20 tahun kemudian. Kakakku diadopsi selama beberapa tahun. Aku juga pernah diadopsi, yaitu, aku adalah tuannya sekarang, dan kemudian aku mengambil jalan divisi menurun. Bahkan, setelah aku tahu sedikit tentang sesuatu, aku tahu bahwa kakakku diadopsi. Setelah aku berada di Amerika Serikat, aku selalu iri padanya, berpikir bahwa hidupnya lebih baik daripada hidupku. Faktanya, segalanya benar-benar berbeda dari apa yang aku pikirkan. Kemudian aku mengetahuinya, pria bernama Ding itu pada dasarnya adalah cinta, anak, dan kecanduan. Setelah kakakku pergi ke Amerika Serikat, dia memiliki kehidupan yang mengerikan. Karena ayah angkatnya sebenarnya seorang psikopat, pasangan itu ingin mengadopsi anak hanya untuk memuaskan psikopat pria itu. Sejak kakakku pergi ke rumah mereka, dia selalu dianiaya olehnya. Pria itu sering meminta kakakku untuk mengenakan pakaian perempuan, dan kemudian sunya. Kakakku masih muda saat itu, dan dia tidak berani menolak. Dia hanya bisa bertahan dalam diam, dan dia memutuskan untuk membalas dendam sampai dia dewasa. Yang bermarga Ding, dan istrinya. Suatu kali dia dengan sengaja merusak kunci pintu kedua pasangan itu, dan kemudian membakar pasangan bajingan itu sampai mati di kamar dengan api. Petik 2. Zhang Yu tercengang. Ternyata orang tua Ding Anyang meninggal. Itu semua tangan Ding Anyang, tetapi setelah mendengarkan penjelasan si Mingsu, orang tua angkatnya juga harus mati. Memikirkan hal ini, diikuti dengan berkata, lalu bagaimana? Nanti, si Mingsu berkata setelah jeda, dan berkata, nanti, menurut saudaraku. Meskipun dia membunuh pasangan bermarga Ding, pada hari-hari berikutnya, dia tidak membayangkan akan lebih baik untuk membahasnya, malah itu lebih sulit. Dan bajingan bermarga Ding itu tidak meninggalkannya apapun yang berharga setelah kematiannya. Saudaraku membayar banyak uang untuk mendapatkan cukup uang kuliah, dan bahkan melakukan apa yang paling tidak disukainya. Mengenakan pakaian wanita untuk memuaskan beberapa pria tua yang mesum, hanya untuk dapat memperoleh biaya hidup untuk terus hidup. Pikirkan tentang kehidupan saudaraku.
Sebenarnya, aku beruntung. Zhang Yu mendengar desahan ini, menggelengkan kepalanya tanpa daya, tampaknya nasib Ding Anyang membuatnya menghela nafas. Orang tuaku meninggal lebih awal dan pergi ke panti asuhan. Itu sebenarnya sangat tidak beruntung. Tetap saja jatuh ke tangan yang mesum. Sekarang pikirkanlah, tampaknya dia memiliki liku-liku di dalam hatinya. Itu tidak aneh. Jika kamu ingin menyalahkan, kamu hanya bisa menyalahkan nasibmu. Si Mingsu berkata, sebenarnya, sejak saat itu, saudaraku membenci orang yang telah menyebabkannya hidup seperti itu. Namun, saat itu, aku dan saudaraku masih terlalu muda untuk mengetahui apa yang terjadi. Aku hanya tahu bahwa orang tuaku pergi berbisnis dan tidak pernah kembali. Jadi, ketika saudaraku sedikit lebih tenang secara ekonomi, dia kembali ke Thailand untuk mencari informasi tentang orang tuaku. Kemudian, dia juga mengetahuinya dari para pembantu dan kerabat yang merawat kami. Setelah orang tua kami pergi ke Xianjiang, tidak ada jejak bakat, dan Sangguan Deliang lah yang mencari Xianjiang bersama mereka. Kemudian, saudaraku pindah ke Xianjiang dan ingin menyelidiki hilangnya orang tuanya. Sayangnya, setelah bertahun-tahun, tidak ada petunjuk tentang penyebab kematian orang tuanya. Bahkan di surat kabar kota Xianjiang, dia tidak dapat menemukan orang tuanya. Pada berita sekecil apapun, bahkan kantor polisi tidak memiliki catatan kriminal, seolah-olah mereka berdua tidak pernah muncul di dunia ini. Hal terbaiknya adalah bahwa Sangguan Deliang mendapat untung besar di pasar properti pada tahun orang tuaku menghilang. Bisnis selanjutnya juga semakin besar dan besar. Perusahaan kecil yang pada saat itu sebagian besar bergerak di bidang perdagangan luar negeri juga berubah menjadi grup Suntek dengan skala ratusan miliar. Anda tidak menyangka hal-hal ini, sepertinya hanya kebetulan. Si Mingsu menatap Zhang Yu mengerutkan kening ketika mendengar ini. Dia juga merasa ada banyak keributan di dalamnya, jadi mengapa itu terjadi begitu cepat sehingga keluarga Sangguan berkembang setelah hilangnya Fang Hongguang dan istrinya secara misterius. Benarkah Sangguan Deliang menghasilkan banyak uang dan membuat karir yang cemerlang dengan mengandalkan tong emas pertama? Apa yang terjadi kemudian? Zhang Yu berencana untuk terus mendengarkan. Meskipun kakakku tidak menyelidiki berita tentang orang tuaku. Namun, dia merasa bahwa semua ini pasti tidak dapat dipisahkan dari Sangguan Deliang, tetapi dia tidak dapat menemukan bukti untuk membuktikannya. Namun, menurut pandangan kakakku, meskipun orang tua kita hilang, itu bukan Sangguan. Dia juga perlu bertanggung jawab penuh atas tangan hitam di bawah Deliang. Karena jika dia tidak datang kepada ayahku untuk bekerja sama, orang tuaku tidak akan pergi ke Xianjiang. Apalagi dunia ini menguap, maka kita tidak akan kalah dengan dikirim ke panti asuhan, dia tidak akan disiksa oleh metamorfosis Sing selama lebih dari 10 tahun, jadi dia harus membalas dendam, dan musuhnya adalah Sangguan Deliang. Saat itu, dia telah memutuskan untuk membunuh semua orang di keluarga Sangguan dan mengorbankan roh orang tuaku di surga. Zhang Yu mengangguk ketika mendengar ini, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun dia tidak tahu apakah hilangnya Fang Hongguang dan istrinya dibunuh oleh Sangguan Deliang, dia sedikit merasakan dari situasi tragis ketika Sangguan Deliang meninggal. Tidak mungkin mati dengan cara yang menyedihkan, mungkin saja orang jahat itu punya kabar buruk, bukan berarti belum waktunya untuk gagal. Bagaimana denganmu? Ketika Ding Anyang memikirkan balas dendam, kapan dia menghubungimu? Adik-adik kita bertemu, sebenarnya, setelah dia menjadi menantu keluarga Sangguan. Ketika orang tuaku menghilang, kelasku relatif muda, dan aku tidak terkesan oleh mereka. Meskipun aku kemudian pergi ke divisi kepala sekolah Lu, tetapi aku sangat beruntung. Guru memperlakukanku dengan cukup baik. Aku tidak mengalami masa kecil yang menyakitkan seperti kakakku. Aku hanya bisa mengatakan bahwa kematian orang tuaku tidak sebenci kakakku. Bahkan aku tidak punya perasaan terhadap kakakku. Yang ku tahu adalah aku pernah memiliki seorang kakak laki-laki. Mengenai siapa dia, aku tidak punya kesan apapun, apalagi persaudaraan apapun. Jika tidak, aku kadang-kadang akan memberikannya ke panti asuhan. Menyumbangkan sejumlah uang, mungkin kita berdua tidak akan pernah bertemu satu sama lain. Mungkin inilah hidup, si Mingsu berkata sambil menghela napas dan melanjutkan, kalau bisa, aku benar-benar tidak ingin bertemu dengannya lagi. Mungkin aku belum bertemu dengannya, hal-hal selanjutnya tidak akan terjadi atau tidak ada hubungannya denganku. Si Mingsu berkata bahwa dia juga tenggelam dalam pikirannya.
Dia tampaknya membunuh saudaranya sendiri untuk dirinya sendiri dan merasa sedikit menyesal dan tidak berdaya. Ketika Zhang Yu melihat kelesuan orang lain, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, itu sudah terjadi. Kamu menyesal itu tidak ada gunanya. Benar, ketika Ding Anyang menemukanmu, apakah kamu tahu bahwa kamu adalah keturunan kepala? Aku tidak tahu. Bagaimana dia bisa tahu? Si Mingsu menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, kami baru saja bertemu di gerbang panti asuhan. Aku hendak mengirim sejumlah uang ke panti asuhan saat itu, dan dia hendak pergi. Kami bertemu di pintu. Bagaimana kami bisa mengatakan bahwa kami juga bersaudara? Ketika aku melihatnya, aku tahu dia adalah saudaraku, dan dia tahu bahwa aku adalah saudaranya. Hal-hal ini tidak perlu dijelaskan pada pandangan pertama. Tidak ada lagi pengumuman. Lalu Ding Anyang bertemu denganmu. Apakah aku langsung memberitahumu tentang balas dendam? Ya, hari pertama kami bertemu lagi, dia menawarkan untuk membalas dendam. Lalu kamu berjanji padanya, itu sudah pasti. Bagaimana bisa aku mengatakan bahwa aku juga darah daging keluarga ini? Balas dendam untuk orang tuaku, tidak ada kewajiban untuk disalahkan. Jika aku tidak tahu siapa pembunuhnya, itu tidak masalah, tetapi jika aku tahu, aku harus membalas dendam. Sebenarnya, saudaraku bahkan lebih bahagia setelah dia tahu identitas guru pemenggalanku. Dia berkata bahwa itu pasti kehendak dewa di surga, dan pasti aku yang mengajariku memenggal kepala, hanya untuk membalas dendam orang tuaku. Petik 2. Apa yang kamu rencanakan saat itu? Semua rencana itu direncanakan olehnya sendiri. Sebenarnya, aku hanya mendengarkan perintahnya. Saat itu, dia sudah bergaul dengan Sangguan Jiangrou, dan baru mulai setelah dia menikah. Mengapa dia ingin memulai setelah dia menikah? Dengan kemampuanmu, kamu dapat membunuh semua orang di rumah Sangguan tanpa menyadarinya. Setelah menikah, bukankah itu tambahan yang dangkal? Meskipun kakakku ingin membunuh semua orang di keluarga Sangguan. Namun, dia juga berharap untuk mendapatkan warisan dari keluarga Sangguan. Dia percaya bahwa uang di keluarga Sangguan adalah uang keluarga kita, jadi kita harus mengembalikannya kepada kita. Zhang Yu mendengar cibiran dan berkata, tidak heran dia ingin mengejar Sangguan Jiangrou. Ternyata dia akan membunuh orang lain di keluarga Sangguan terlebih dahulu, dan setelah Sangguan Jiangrou mendapatkan semua harta benda, dia juga membunuhnya. Dia bisa mendapatkan semua harta benda, yang merupakan rencana yang bagus. Ya, kamu benar. Sebenarnya, ini adalah rencana kakakku di awal. Mengenai akuisisi nanti, karena kamu datang ke sini untuk mengacaukan situasi, dia juga tidak punya pilihan selain mengambil yang itu, yang juga dianggap sebagai rencana B-nya. Itu saja, itu benar. Aku penasaran tentang satu hal. Ketika aku melihat kakakmu sebelumnya, aku tahu bahwa dia juga jatuh. Bukankah kamu ingin membunuhnya di awal dan ingin menelan semua uang sendirian? Tidak, awalnya aku memang membantunya dengan sepenuh hati. Meskipun aku juga suka uang, aku belum sampai pada titik membunuh saudaraku demi uang. Dan dia telah berjanji padaku untuk membagi harta keluarga Sangguan tempatku tinggal, jadi aku tidak berpikir untuk membunuhnya pada awalnya. Aku hanya menundukkan kepalaku kepada semua orang di keluarga Sangguan. Aku butuh seorang ibu untuk menjadi parasit pada busurku. Saudaraku mengajukan diri untuk menjadi ibu untuk menginfeksi orang-orang di keluarga Sangguan. Zhang Yuanyan menganggukkan kepalanya. Tidak heran busur Ding Anyang yang mengarah ke bawah tampak sangat beracun, tetapi serangannya tidak serius. Ternyata dia hanyalah ibunya. Tetapi sekarang pikirkanlah, jika tubuh Ding Anyang bukan tubuh ibunya, tidak mungkin dia mati begitu cepat dan menyedihkan, sungguh tidak bisa berkata-kata. Benar sekali, aku masih punya satu hal lagi yang harus ku ketahui. Sekarang Ding Anyang sudah menikah dengan Sangguan Jiangrou, mengapa butuh waktu lama untuk memulainya? Bukankah seharusnya itu dilakukan lebih cepat, lebih cepat? Ini juga yang dimaksud saudaraku. Dia ingin mengikuti keluarga Sangguan untuk membiasakan diri dengan operasi grup Suntek sebelum dia dapat mengambil alih perusahaan lebih cepat setelah semua keluarga Sangguan pergi ke barat. Selain itu, saudaraku juga khawatir tentang menikahi Sangguan Jiangrou. Semua orang di keluarga sudah meninggal, yang sangat mudah membuat orang ragu, jadi dia berpikir bahwa risiko ini tidak boleh diambil, dan dia ingin menunggu beberapa tahun lagi. Dia sangat sabar, Zhang Yu berkata dengan tidak sopan. Shi Mingsu berkata dengan nada tenang, untuk pengalamannya. Kesabaran hanyalah hal sepele, Zhang Yuan berkata,
Ding Anyang telah memutuskan untuk memulai kali ini. Seharusnya dia merasa bahwa dia hampir siap. Kalau begitu, aku masih punya pertanyaan di atas. Mengapa Ding Anyang menyelesaikan keluarga Sangguan sekali dan untuk selamanya, tetapi Anda harus memulainya secara terpisah dan menangani Sangguan Diliang dan Sangguan Sipeng terlebih dahulu? Apakah dia punya tujuan lain? Tidak ada tujuan lain. Tepat ketika kami hendak memulai, kedua ayah dan anak Sangguan Sipeng bertengkar karena masalah sepele, dan Sangguan Sing melarikan diri dari rumah. Kebetulan kami berencana untuk memulai saat itu, jika Sangguan Sing Zeng tidak ada, itu tidak akan berhasil. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya laki-laki di keluarga Sangguan. Kehadirannya akan menyebabkan masalah besar bagi warisan saudara laki-laki saya dari keluarga Sangguan. Jadi saudara laki-laki saya meminta saya untuk memulai terlebih dahulu Sangguan Diliang dan Sangguan Sipeng, dan membawa Sangguan Sing Zeng kembali bersama untuk menyelesaikannya. Aku masih tidak bisa mengetahuinya. Jika Anda menyelesaikan keluarga Sangguan secara berkelompok, apakah Anda tidak takut saudara laki-laki Sangguan akan membuat hal-hal menjadi lebih besar dan menemukan seseorang untuk mengganggu rencanamu? Sebenarnya, aku sangat percaya diri dengan pemenggalanku saat itu. Tuanku adalah salah satu pemenggal paling kuat di Thailand, dan aku sepenuhnya mewarisi jubahnya. Aku tidak berpikir itu akan menjadi lawanku, tidak peduli siapa keluarga Sangguan yang ditemukan untuk membantu. Si Mingsu mengatakan ini dan kemudian menatap Zhang Yu, tapi sepertinya aku masih memiliki sedikit harga diri. Aku tidak menyangka bahwa Sangguan Jiangsui dapat menemukan tuan sepertimu untuk membantu. Sepertinya aku telah menjadi pengacau. Zhang Yu mendengar senyuman. Hanya bisa dikatakan bahwa keluarga Sangguan tidak boleh mati. Lalu bagaimana kamu dan Sangguan Jiangrou bisa bersama? Zhang Yu beralih ke pertanyaan kunci. Si Mingsu terdiam beberapa saat, lalu berkata, sebelumnya aku tidak pernah berhubungan dengan Sangguan Jiangrou. Dia hanya bagian dari rencana kakak laki-lakiku. Itu hanya nama untukku. Dan rencana kakak laki-lakiku adalah menunggu Sangguan Jiangrou mewarisi semua harta benda dan kemudian membunuhnya. Tetapi sebelum itu, dia dituntut untuk menjadi seperti orang normal, sehingga orang-orang dapat mengambil alih semua warisan keluarga tanpa keraguan. Hanya saja, hanya sesuatu yang tidak kami duga. Pada tahap itu, Sangguan Jiangrou tidak tahu bagaimana tiba-tiba menjadi gugup. Dia menjadi curiga pada saudaraku dan seringkali diam-diam mengawasinya, mengira saudaraku memiliki wanita lain di luar. Kemudian dia mengikutiku sekali. Saudaraku, kebetulan mengetahui rencana kami lagi. Kemudian, ketika dia ingin menelepon polisi, dia ditemukan oleh saudaraku. Tidak mungkin, saudaraku hanya bisa menempatkannya dalam tahanan rumah, dan dia takut dia akan ketahuan. Itu hanya memungkinkanku untuk menggunakan teknik menundukkan kepala untuk membuatnya bodoh. Kemudian, karena saudaraku akan menegosiasikan proyek pelabuhan baru Bataan, dia diserahkan kepadaku untuk diawasi. Petik 2. Oh, dengarkan apa yang kamu maksud, kamu baru saja memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkosa Wu dan mertuamu. Si Mingsu terdiam. Setelah beberapa saat, dia menghela napas, dan berkata, kamu tidak bisa mengatakan itu. Itu tidak terlalu banyak. Aku melakukan beberapa hal yang tidak sebaik babi dan anjing. Tapi awalnya aku tidak berpikir begitu. Mungkin penasaran untuk membunuh kucing itu. Aku penasaran untuk mengetahui apa yang biasa dilakukan saudaraku untuk mengejar cucu musuh dan akhirnya menikah. Sebenarnya, aku tidak takut untuk memberitahumu. Adikku sering diekski oleh ayah angkatnya karena dia masih kecil. Itu adalah ketidakmampuan dalam kepribadian dan orientasi seksual yang tidak normal. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan begitu terdistorsi. Jadi aku sangat terkejut, bagaimana pernikahan mereka bisa bertahan selama 3 tahun tanpa masalah. Petik 2. Apa? Kamu mengatakan bahwa Ding Anyang tidak kompeten secara seksual. Zhang Yu berkata bahwa ini adalah wajah yang luar biasa, dan buru-buru berkata, kalau begitu maksudmu Ding Anyang dan Sangguan Jiangrou tidak pernah terjadi apa-apa dalam 3 tahun mereka menikah. Hal semacam itu, tapi ini tidak mungkin. Petik 2. Menurutmu itu luar biasa, kan? Aku sangat penasaran tentang hal itu saat itu. Aku juga kebetulan tahu bahwa saudara laki-lakiku memiliki kelainan laki-laki, tetapi dia tidak banyak bicara saat itu, dan aku tidak bisa mengejarnya. Aku benar-benar ingin tahu alasannya, jadi aku menyerang Sangguan Jiangrou, berharap untuk mengetahui dari mulutnya metode apa yang digunakan saudara laki-lakiku, sebelum dia menjalani hidup selama 3 tahun.
Kemudian aku menggunakan teknik menundukkan kepala yang dapat membuat orang berhalusinasi untuk mengatur kata-katanya dan membiarkannya mengatakan apa yang ingin aku ketahui. Zhang Yuoyan juga menunjukkan ekspresi tertarik. Sebenarnya, dia sangat penasaran ketika mendengar ini. Dengan cara apa Ding Anyang membiarkan Sangguan Jiangrou bersedia hidup selama 3 tahun? Sebenarnya, kakakku dan Sangguan Jiangrou tidak satu sekolah sebelumnya. Dia juga berencana untuk mendekati Sangguan Jiangrou melalui penyelidikan setelah balas dendam. Saat itu, Sangguan Jiangrou bersekolah di Universitas GLBY. Dia juga mengikuti ujian pascasarjana di sana. Petik 2. Aku tidak menyangka Ding Anyang cukup kuat, bahkan mahasiswa pascasarjana GLBY pun bisa diterima. Selain tidak mengatakan apa-apa, kemampuan kakakku bagus. Kalau tidak, dia tidak bisa naik ke posisi tinggi wakil presiden di Suntec Group selama bertahun-tahun. Sebenarnya, Sangguan Zipeng tidak menyukai kakakku sebelumnya. Karena kemampuanku sendiri, kakakku membuat Sangguan Zipeng meliriknya lagi yang lambat laun menarik perhatian. Apa yang terjadi kemudian? Kemudian, tentu saja, kakakku menggunakan segala cara untuk menghubungi Guan Jiangrou. Harus kukatakan bahwa dalam kesan Sangguan Jiangrou, kakakku adalah kandidat yang paling sempurna. Selama kuliah, dua orang itu dari kenalan menjadi cinta, dan akhirnya mendaftar untuk menikah melawan pertentangan keluarga Sangguan. Oh, lalu, cara apa yang digunakan Ding Anyang untuk mempertahankan pernikahan aseksual mereka? Tentu saja itu bohong. Kakakku memanfaatkan kebaikan Sangguan Jiangrou dan berbohong padanya. Dia dipaksa dan dianiaya oleh seorang gelandangan ketika dia masih muda, dan dia memiliki beberapa hambatan untuk hal semacam itu. Aku berharap Sangguan Jiangrou dapat memberinya waktu beberapa tahun, biarkan dia menyesuaikan. Pengobatannya, tidak, maksudmu Ding Anyang menipu Sangguan Jiangrou dengan alasan yang konyol seperti itu. Aku hanya bisa mengatakan bahwa dia adalah gadis yang baik. Meskipun dia juga terkejut dengan kebohongan kakakku saat itu, mereka sudah mendaftar untuk menikah saat itu, dan kakakku akan dapat bertindak di pesawat, menangis, dan hanya membutuhkan waktu 3 tahun untuk menggunakan Yu untuk memberikan dirinya perawatan psikologis. Saat itu, dia sangat menyesal atas cedera yang diderita kakakku saat masih kecil, jadi dia setuju. Petik 2. Apa hubungannya semua ini denganmu? Si Mingsu terdiam sejenak, lalu berkata, demi mengetahui rahasia mereka berdua, bukankah aku telah memberikan Sangguan Jiangrou busur ajaib? Dia mungkin terlalu terlibat, dan dia berkata bahwa dia bahkan menganggapku sebagai saudara laki-lakinya, dan mulai berhubungan dekat denganku, jadi aku. Dia terlalu berbakti, kau benar-benar akan menghajarnya, kurasa kau terlalu berbakti. Zhang Yu mencibir dingin, si Mingsu terdiam beberapa saat, mengangguk, dan berkata, kau benar. Mungkin karena aku terlalu terlibat. Meskipun dia berbicara tentang cinta dengan saudaraku, aku terus mendengarnya mengatakan mencintaiku, biarkan aku kehilangan diriku sendiri dan lupa bahwa aku hanyalah aku, bukan saudaraku, aku hanyalah bayangannya, berdampingan. Tapi tidak peduli apa, dia adalah gadis yang baik. Meskipun kami berdua adalah musuh, dia memperlakukan saudaraku dengan perasaan yang tulus. Gadis yang baik yang bersedia memberikan segalanya untuk cinta, tetapi saudaraku memanfaatkannya dan bahkan menyakitinya. Bagaimana denganmu? Bukankah kau menyakitinya saat kau dalam bahaya? Jangan lupa dia adalah saudara iparmu. Si Mingsu mendengar bahwa tubuhnya bergetar beberapa kali, dan akhirnya menundukkan kepalanya, dan berkata, ya. Aku juga menyakitinya. Mungkin aku menyakitinya lebih dalam dan kejam. Tapi aku memang jatuh cinta padanya. Meskipun cinta ini datang itu jangka pendek, tetapi intens, dan aku menyesali mengapa tidak adil untuk bertemu dengannya lebih awal atau mengapa aku bertemu dengannya. Petik 2. Katakan ini. Kamu secara resmi memutuskan untuk membunuh Ding Anyang karena kamu jatuh cinta padamu, jatuh cinta pada Sangguan Jiangrou. Zhang Yu mengubah kata-katanya agar terdengar begitu galak. Aku tidak bisa menahannya. Aku membujuk saudaraku bahwa sekarang Sangguan Diliang sudah mati, balas dendam kita dihitung, dan kita akan pergi dengan uang. Tidak perlu terus terlibat dengan keluarga Sangguan. Tapi dia tidak mendengarkan, itu pasti perlu untuk membunuh saudara perempuan Sangguan dalam insiden ini, dan membuat keluarga Sangguan menderita selamanya. Aku juga tidak punya pilihan selain memutuskan untuk membunuhnya. Karena dia benar-benar gila, mungkin kematian adalah kelegaan baginya. Petik 2. Zhang Yuwenyan juga terdiam. Pada saat ini,
kebenaran telah terungkap sepenuhnya. Dia juga tahu bahwa Ding Anyang, yang telah dibutakan oleh kebencian, tidak cukup untuk mati, tetapi dia tidak dapat mengatakan bahwa keluarga Sangguan adalah korban yang lengkap. Dia meninggal karena Sangguan Deliang penampilan tragis dapat membuatnya sedikit merasa, sepertinya ini adalah hukuman Tuhan untuknya. Hanya dapat dikatakan bahwa ini adalah dendam yang telah terjerat selama beberapa generasi. Mungkin juga memiliki keinginannya sendiri di surga. Biarkan kedua orang ini bertemu, saling mencintai, membenci, dan membunuh. Mungkin ini takdir. Pulau Xiangjiang sudah berada di kejauhan. Pada saat ini, langit di sekitarnya berangsur-angsur mulai cerah. Seharusnya tidak butuh waktu lama bagi matahari yang berapi-api untuk terbit dari laut dan menerangi daratan lagi. Zhang Yu menatap si Mingsu yang sudah acuh tak acuh, dan berkata, "Aku tahu kalian berdua. Namun, sebagai pihak ketiga yang kalian berdua punya dendam, aku tidak punya cara untuk membantu kalian membuat pilihan. Ketika pertemuan itu tiba di pantai, aku hanya bisa menyerahkan kalian ke polisi. Kalian juga tahu bahwa semuanya berjalan sangat besar malam ini. Tidak mungkin bagi kalian untuk lolos begitu saja tanpa hukuman. Aku harap kalian akan sedikit siap secara mental untuk menerima hukuman hukum." "Hukum saja." Si Mingsu mendengar senyum di wajah pucatnya dan berkata, "Ya, bisakah kalian membantuku sedikit lagi? Katakan saja, selama itu tidak melanggar hukum." Si Mingsu mengeluarkan sesuatu dari sakunya dan menyerahkannya kepada Zhang Yu, "Ini kartu bank dan kata sandi saya, disu, ponsel, dan beberapa sertifikat. Uang 1,5 miliar dolar sebelumnya dari rumah Sangguan. Dan beberapa uang lainnya ada di kartu ini. Kakak saya meminjam sejumlah uang yang tidak terlihat untuk mengakuisisi Suntek. Meskipun dia sudah meninggal sekarang, orang-orang itu bukan orang biasa. Uang sebanyak itu hilang. Seharusnya itu bukan transaksi yang bagus, jadi saya harap Anda dapat menggunakan uang ini untuk membantunya menyelesaikan masalah ini sehingga dia tidak khawatir tentang kedua saudara kita." Zhang Yuan mengangguk dan mengambil barang-barang ini dan berkata, "Saya bisa menjanjikan ini kepada Anda." "Terima kasih." Si Mingsu mengangguk, diikuti oleh botol kecil di tubuhnya, membuka tutupnya, dan dengan cepat menuangkannya ke mulutnya. "Hei, kamu!" Zhang Yu juga merasa sedikit tidak enak di dalam hatinya, tetapi sudah terlambat untuk berhenti. Setelah si Mingsu menghabiskan isi botol itu, dia berkata pelan, "Aku tidak ingin masuk penjara, dan aku tidak ingin menghadapinya lagi, semuanya harus berakhir. Ayah, ibu, saudara, Xingbang datang kepadamu." Sebelum si Mingsu selesai berbicara, rona pucat muncul dari wajahnya yang pucat, diikuti oleh gemetar di sekujur tubuhnya. Tampaknya kolik parah datang dari tubuhnya, menyebabkan dia menutupi perutnya tanpa sadar. Zhang Yu tidak berdaya ketika dia melihat ini. Dia tidak tahu apa yang dimakan pihak lain, dan jika divisi pemenggalan ingin mati, yang lain tidak dapat membantu. Tubuh si Mingsu gemetar beberapa saat, diikuti oleh pendarahan dari hidung dan mulut, wajahnya berangsur-angsur menjadi gelap, dan akhirnya di tempat dia meringkuk, matanya kehilangan vitalitas terakhirnya, dan dia tetap tidak bergerak. Zhang Yu menghela nafas, mungkin hasil ini adalah pilihan terbaik untuk si Mingsu sekarang. Speedboat melaju kencang menuju pantai. Banyak orang berdiri di pantai saat ini. Sangguan Jiangsui merasa cemas, dan ketika dia melihat seseorang di atas speedboat datang dari jauh, dia melambaikan tangan padanya. Kecemasan di wajahnya menghilang dan digantikan oleh ekspresi terkejut. Kematian saudara-saudara Fang Jia menyebabkan badai besar di kota Xiangjiang. Runtuhnya Hotel Qingjiang secara keseluruhan bukanlah masalah sepele, dan tidak mungkin untuk tidak diketahui. Namun, motif kriminal keduanya tidak begitu sulit dipercaya seperti fakta sebenarnya. Pada akhirnya, keduanya hanya dicap sebagai orang yang mencari uang dan membunuh, dan menjadi sasaran aib. Hal ini juga membuat banyak menantu kaya di kota menjadi tipikal yang sebaliknya. Setelah Sangguan Jiangrou mendarat, setelah perawatan Zhang Yu, tubuhnya kembali stabil. Mengenai rahasia saudara-saudara Fang Jia, serta kehamilan Sangguan Jiangrou, Zhang Yu tidak menyembunyikan keluarga Sangguan, yang juga merupakan pernyataan ulang yang benar. Saya harus mengatakan bahwa fakta ini mengejutkan keluarga Sangguan. Tentu saja, setelah keterkejutan berakhir, wajar saja untuk memberitahu saudara-saudara serumah apakah itu benar atau tidak, yang menimbulkan kontroversi. Namun, Sangguan Deliang meninggal, dan kebenarannya tidak lagi diketahui. Namun,
Sang Guan Zipeng, yang paling banyak bicara, masih dapat menemukan jejak petunjuk yang relevan dari beberapa ingatan tahun itu. Sebenarnya, dia tidak begitu jelas tentang urusan Fang Hongguang, tetapi dia tahu keduanya, karena ayahnya memang menyebutkannya tahun itu. Tetapi pada saat itu, dia masih muda dan tidak tertarik dengan hal-hal ini, tetapi rumah yang dikirim ayahnya di pasar properti pada tahun-tahun itu tampaknya uang yang telah dia salin jauh lebih banyak daripada keluarganya saat itu. Sekarang pikirkanlah, saya khawatir ada banyak hal buruk saat itu. Mungkin pasangan Fang Jia benar-benar meninggal dalam rencana konspirasi seorang ayah. Sekarang keluarga Sangguan yang paling merepotkan adalah masalah setelah Sangguan Jiangrou bangun, karena Zhang Yu telah menyetujui Si Mingsu sebelumnya, jadi ketika Sangguan Jiangrou bangun, tidak ada yang perlu disembunyikan darinya. Sebenarnya, bagi Zhang Yu, Sangguan Jiangrou, sebagai satu-satunya korban dalam insiden ini, akan kejam jika kebenaran tidak dapat diketahui, bahkan jika kebenaran itu sendiri sangat kejam, tetapi haknya untuk tahu seharusnya menjadi miliknya. Hak, bahkan jika itu melibatkan kehidupan kecil, tidak dapat menyembunyikannya. Namun, ketika Sangguan Jiangrou mengetahui keseluruhan cerita, dia dapat mengatakan bahwa dia ingin pingsan, terutama ketika dia tahu bahwa dia hamil dan dia hamil dengan anak pamannya, yang membuatnya semakin sulit baginya untuk menghadapi kenyataan ini. Sangguan Jiangsue yang sangat marah, histeris untuk pertama kalinya dalam hidupnya, menggeram dan menghancurkan semua yang ada di kamarnya, dan menghancurkan semua kenangan yang mewakili Ding Anyang, dan menangis keras, mengeluh mengapa Tuhan memperlakukan dirinya seperti ini kejam, membiarkan iblis berkulit manusia menyakiti diri yang tidak bersalah. Orang-orang di keluarga Sangguan tidak berdaya menghadapi semua ini, tetapi setelah bujukan Zhang Yu, mereka tidak mencoba mengganggu Sangguan Jiangrou yang histeris. Zhang Yu percaya bahwa jika kerusakan yang telah dilakukan kehidupan pada seorang wanita telah mencapai titik seperti itu, bujukan apapun dapat dianggap sebagai rumor, karena Anda bukan dia, bagaimana Anda bisa memahami rasa sakitnya. Oleh karena itu, saat ini, hanya dirinya sendiri yang dapat menguatkan hatinya dan yang benar-benar dapat keluar dari mimpi buruk kehidupan ini. Sangguan Jiangrou mengunci diri di kamar untuk waktu yang lama sebelum dia sedikit tenang. Ketika dia melangkah keluar dari kamar lagi, dia akan membuat pilihan baru, meskipun pilihan ini sangat sulit. Tentu saja, orang-orang di rumah Sangguan dengan suara bulat menentang kelahiran anak rumah oleh Sangguan Jiangrou. Meskipun Sangguan Deliang mungkin benar-benar membunuh keluarganya dengan membunuhnya, itu tidak berarti bahwa rumah Sangguan dapat menerima pembantu rumah tangga. Garis keturunan, dan ini adalah anak yang ditakdirkan untuk tidak memiliki ayah. Tetapi Sangguan Jiangrou, sebagai sebuah pihak, tidak merasa acuh tak acuh seperti keluarga. Menurutnya, anak ini juga merupakan kehidupan yang kecil. Sebagai seorang ibu, bagaimana mungkin dia dirampas hidupnya tanpa ekspresi? Bahkan jika ini adalah anak iblis, dia adalah anaknya sendiri. Tetapi jika dia lahir, dia akan menghadapi rasa malu karena tidak memiliki ayah, yang membuat Sangguan Jiangrou berjuang dengan hatinya. Sangguan Jiangrou tidak pernah mengalami pilihan yang menyakitkan dalam hidupnya, tetapi bahkan jika dia tidak ingin memilih, dia harus memilih. Sangguan Jiangrou berpikir berulang kali, dan akhirnya berkonsultasi dengan Zhang Yu. Dia harus memastikan apakah anak itu sehat sebelum memutuskan apakah akan memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Jika ini hanya anak yang tidak sehat, akan sangat menyakitkan untuk bertahan hidup. Zhang Yu melakukan pemeriksaan cermat terhadap Sangguan Jiangrou, dan memastikan bahwa anak itu adalah anak yang sehat, yang memberikan dasar penting bagi kelangsungan hidup anak itu. Setelah mengetahui bahwa anak itu sehat, Sangguan Jiangrou menghela napas lega. Sebenarnya, dia sudah memiliki pilihan di dalam hatinya. Meskipun anak itu adalah Si Mingsu, bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang anak. Bahkan jika dia bersalah, dia seharusnya menjadi dosa orang dewasa. Anak itu sendiri tidak bersalah. Sangguan Jiangrou, meskipun ditentang oleh keluarganya, memutuskan untuk melahirkan anak ini. Pada titik ini, Zhang Yu juga dianggap telah memenuhi jasanya, dan tentu saja dia harus pensiun. Sebagai dermawan penyelamat hidup keluarga Sangguan, rasa terima kasih semua orang di keluarga Sangguan kepada Zhang Yu tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Anda harus tahu bahwa Zhang Yu tidak hanya menyelamatkan nyawa semua keluarga Sangguan dalam masalah ini, tetapi juga pada hari jatuhnya pasar saham, mengandalkan kemampuannya sendiri, ia membalikkan keadaan menjadi kemerosotan dan membantu bangunan itu runtuh,
tidak hanya membantu keluarga Sangguan mendapatkannya kembali dengan semua kerugiannya, ia juga menghasilkan miliaran dolar lebih banyak, yang sama sekali bukan penyelamat bagi keluarga Sangguan. Jika tidak, keluarga Sangguan, yang sangat terpukul oleh situasi ekonomi, tidak akan dapat menghabiskan 1,5 miliar dolar untuk menyelamatkan Sangguan Jiangrou dalam situasi itu. Tentu saja, pada akhirnya, keluarga Sangguan tidak mengeluarkan uang sepeser pun, dan itu semua berkat Zhang Yu sendiri untuk menyelamatkan saudara perempuan keluarga Sangguan. Meskipun Sangguan Jiangsui sebelumnya telah memberi Zhang Yu 1 miliar yuan sebagai kerja keras, tetapi sekarang uang sedikit itu tidak banyak, tetapi sedikit kurang. Pada akhirnya, Sangguan Zipeng memberi Zhang Yu 1 miliar yuan lagi, dan itu adalah dolar AS. Itu adalah ucapan terima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan hidupnya. Sebenarnya, Sangguan Zipeng melakukan ini, dan bukan karena dia tidak punya uang untuk dibelanjakan. Sebenarnya, sebagai seorang pengusaha, dia lebih peduli tentang hubungan antara keluarga Sangguan dan masa depan Zhang Yu. Bagaimanapun, dokter ilahi semacam ini yang dapat mengubah hidup adalah kesempatan yang tidak dapat dipenuhi. Jika setiap orang memiliki fondasi yang kuat untuk persahabatan di masa depan, itu akan setara dengan memperbarui usia rata-rata keluarganya ke nilai maksimum manusia. Dibandingkan dengan kehidupan, jumlah uang menjadi sesuatu di luar tubuh. Tentu saja, Zhang Yu juga dengan senang hati menerima 1 miliar dolar AS. Bagaimanapun, dia menghabiskan banyak energi dalam masalah ini, dan tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa dia menerima uang ini. Namun, Sangguan Jiangsui yang paling awal memberinya 1 miliar, dia tetap memutuskan untuk mengembalikannya kepada pihak lain. Lagi pula, pada awalnya dia hanya membenci Sangguan Jiangsui dan tidak menginginkannya 1 miliar dan mengusulkan 1 miliar, hanya berharap dia tahu sulit untuk mundur. Kemudian, setelah beberapa lama bergaul, dia menemukan bahwa Sangguan Jiangsui masih orang yang baik. Tampaknya hal-hal sebelumnya benar-benar disalahpahami, dan bahkan di hadapan Christina, saya tidak pernah memikirkan uang ini sebelumnya. Tentu saja, Sangguan Jiangsui tidak menginginkan uang itu, dan keduanya hampir bertengkar lagi untuk masalah ini. Pada akhirnya, Zhang Yu hanya dapat mentransfer uang itu kepada Christina, dan dia mentransfernya kepada Sangguan Jiangsui. Tentu saja, itulah yang terjadi kemudian. Sebelum Zhang Yu pergi, dia juga membantu Sangguan Jiangsui untuk melihat vitiligonya. Sebenarnya, penyakit kulit manusia yang membandel ini tidak sulit bagi banyak orang kuno di Zhangxin, tetapi juga membutuhkan waktu akupuntur dan pengobatan Tiongkok. Perawatan padat yang komprehensif dapat disembuhkan. Setelah Zhang Yu membantu Sangguan Jiangsui menyelesaikan fase pertama pengobatan, ia menjadwalkan waktu untuk melanjutkan pengobatan, dan kemudian meninggalkan Xianjiang dan kembali ke kota Zhonghai. Sebenarnya, Sangguan Jiangsui tidak ingin berpisah dari Zhang Yu karena ia tahu bahwa ia telah jatuh cinta pada Zhang Yu, meskipun ia tahu bahwa ia dan Zhang Yu tidak cocok. Tetapi itu juga karena itu tidak cocok, yaitu untuk mengesankan hubungan ini, dan ia tidak tahu bagaimana menghadapi hubungan ini, yang hanya dapat dilihat dari kejauhan dan tidak dapat dimiliki. Pada akhirnya, ia hanya bisa meneteskan air mata dan menatap Zhang Yu. Pesawat itu melesat ke udara, dengan kenangannya sendiri tentang ketidakterpisahan pesawat sewaan yang disiapkan khusus untuk Zhang Yu oleh keluarga Sangguan mendarat langsung di Bandara Zhonghai. Waktu sudah 1/10 akhir musim gugur. Setelah meninggalkan pesawat, Zhang Yu merasa bahwa dibandingkan dengan kota Xianjiang yang terik, udara di kota Zhonghai menjadi lebih sejuk. Tampaknya jejak musim dingin perlahan mendekat. Setelah istirahat 1 malam dan keesokan paginya, Zhang Yu mengganti seragam sekolahnya dan kembali ke sekolah untuk melanjutkan kelasnya. Kelas 3 sekolah menengah pertama adalah fase peninjauan yang intens saat ini. Dapat dikatakan sebagai ujian kecil dalam 3 hari, ujian besar dalam 5 hari, dan ujian total setiap bulan. Bagaimanapun, itu adalah berbagai ujian, berbagai tinjauan. Tidak ada waktu untuk belajar sepanjang hari. Dibandingkan dengan para siswa baru di kelas 1, para senior di kelas 3 hampir berada di bawah tekanan. Zhang Yu, yang awalnya adalah kelas 12 kelas kota, meskipun dia biasanya duduk di sana untuk mendengkur, dia pendiam, dan tidak masalah jika dia tidak ada. Tetapi seringkali ketika dia ada di sana, suasana di kelas itu harmonis. Namun, ketika orang yang meninggalkan Zhang Yu tidak ada di kelas, suasana di kelas relatif menyedihkan. Bagaimanapun, ini sudah menjadi tahap sprint kelas 3.
Kontrol Li Yunliang terhadap kelas jauh lebih ketat dari sebelumnya. Tampaknya Zhang Yu tidak ada di kelas. Dia lebih ketat dari sebelumnya, yang meningkatkan tekanan di kelas. Kelas 12 di pagi hari masih sangat sepi. Meskipun Li Yunliang tidak hadir dan orang-orang masuk dan keluar, tetapi tidak ada seorang pun yang berbicara. Kebanyakan orang memasuki kelas dan menjatuhkan tas sekolah mereka. Mereka segera mengambil buku dan mulai belajar dengan giat. Semuanya telah menjadi cantai, sealami bernapas. Sangat membosankan. Mengapa begitu sepi di kelas? Tidak ada yang ingin mengatakan sesuatu. Wu Jie, yang sangat membosankan, meregangkan kemalasan. Bukankah kamu manusia? Ambil inisiatif untuk mengatakan Bei. Zhao Zijun membalik halaman buku untuk ditangani. Aku punya seteguk kekuatan sendiri, bagaimana mengatakannya terbatas, jika hanya bos yang ada di sini. Ngomong-ngomong, aku tidak tahu kemana bos pergi akhir-akhir ini. Wu Jie juga melihat Zhang Yukong di sebelahnya, kursi. Kamu bertanya padaku, siapa yang harus kutanyai? Tidak bisakah kamu meninggalkan pesan di ponselnya? Apakah kamu pikir aku belum pergi? Bos benar-benar pergi. Ponsel hanyalah perangkat tampilan. Aku tidak mengirim pesan kembali, tidak mengatakan lingkaran pertemanan, atau setidaknya memberitahu kami, apakah itu di dalam negeri atau di luar negeri. Su Yiming mendengar sedikit ketertarikan, dan menyela, bukankah seorang gadis asing menghalangi gerbang sekolah untuk mencari bos? Kamu mengatakan bahwa kali ini bos meminta cuti begitu lama dan setiap berita, apakah itu terkait dengan kecantikan asing itu? Tan Xiaonan mendengar bahwa dia benar, Su Qianqian juga menghentikan gerakannya dan tampaknya sedang menunggu sesuatu. Jangan bicara omong kosong. Wu Jie melotot ke arah Su Yiming, mengikuti arah mulutnya dan meninggalkan Tan Xiaonan dan Su Qianqian dengan sengaja dengan keras. Bos adalah seorang pria yang melepaskan diri dari selera tingkat rendah. Tidak mungkin untuk menandingi Renda internasional itu. Apa kabar? Saya pikir dia harus diundang oleh kelompok pertunjukan asing untuk tampil di negara asing. Untuk artis besar seperti bos, ini seharusnya menjadi pekerjaan rutin. Petik 2. Su Yiming juga mengerti maksud dari pihak lain, dan buru-buru tertawa, ya, saya bingung. Apa yang dikatakan bos sekarang juga seorang pemuda di kalangan sastra dan seni, dan saya ingin mengatakan bahwa saya sibuk di dalam dan luar negeri. Tidak ada apa-apa. Petik 2. Hei, Lu Zikuan berlari ke ruang kelas dari luar pintu saat ini, menyela pembicaraan semua orang, dan pada saat yang sama dia berkata dengan keras, semua orang harap diam. Seorang pemimpin besar datang ke kelas kita untuk meninjau pekerjaan, sekarang semua orang bertepuk tangan. Petik 2. Orang-orang di kelas 12 mendengar bahwa mereka memiliki mata besar dan mata kecil, dan bahkan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Sebenarnya, bukan masalah besar bagi seorang pemimpin untuk datang memeriksa dan belajar di kelas, tetapi biasanya seorang pemimpin harus datang. Li Yunliang harus memberi mereka kesempatan terlebih dahulu. Mengapa ada serangan mendadak oleh seorang pemimpin tanpa berita hari ini? Juga, dan pemimpinnya ada di sini. Biarkan Lu Zikuan memperkenalkannya, sepertinya terlalu aneh. Apa yang kalian semua lakukan? Mengapa tidak bertepuk tangan? Semua bertepuk tangan, bertepuk tangan. Lu Zikuan memimpin dan bertepuk tangan. Ketika yang lain di kelas melihat ini, mereka hanya bisa menepuk telapak tangan mereka dengan syarat. Tentu saja, mata semua orang terkunci di pintu kelas, dan mereka berencana untuk melihat siapa yang datang. Beberapa saat kemudian, langkah kaki dari koridor mengikuti seseorang ke dalam kelas. Zhang Yujin pergi ke rumah dan tersenyum pada semua orang, baiklah. Mengapa kalian begitu antusias? Kalian juga bertepuk tangan untukku. Bos, ketua, semua orang melihat Zhang Yu secara alami seolah-olah dia menggoreng wajan. Mata Tan Xiaonan dan Su Qianqian juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Bos, apakah kamu kembali? Wu Jie melompat kegirangan seolah-olah ada paku di pantatnya, menyambutnya. Kembalilah. Zhang Yu tersenyum, tetapi ketika dia melihat Wu Jie bergegas mengambil tas sekolah untuk dirinya sendiri, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, menurunkan tas sekolahnya dan memberikannya kepada pihak lain. Bos, kenapa kamu baru pulang? Jalan-jalan ini hampir 2 bulan. Kalau kamu tidak pulang, kurasa semester ini sudah berakhir. Wu Jie berkata sambil membawa tas, mengeluh. Beberapa orang di barisan belakang juga tertawa dan membantu Zhang Yu merapikan tempat duduknya.
Tampaknya kelas itu juga merasa sedikit marah. Ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Zhang Yu berbicara dan duduk di kursinya, perasaan khusus yang membuatnya sangat nyaman. Zhang Yu, kudengar kamu dirampok oleh wanita cantik asing. Begitu juga kamu, tidak ada kabar untuk semua orang, apakah kamu senang? Sebuah suara datang, tetapi aku mendengar konten yang relevan di kelas. Tiba-tiba sunyi. Zhang Yu menoleh untuk melihat Tan Xiaonan, dan tersenyum, itu hanya teman yang meminta bantuan. Kamu juga tahu bahwa teman yang meminta bantuanku adalah hal yang besar, dan hal-hal besar selalu membuang-buang waktu. Bukan, Tan Xiaonan mendengar sepatah kata, dan tentu saja dia mengerti apa yang dimaksud Zhang Yu. Bagaimanapun, dia tahu hal-hal medis ajaib dari orang lain, dan saya yakin dia pasti tahu lebih banyak daripada dirinya sendiri. Selain waktu yang dibutuhkan Zhang Yu untuk mengobati kakeknya terakhir kali, apakah orang lain itu menemui dokter? Sebenarnya, Tan Xiaonan tidak ingin menunjukkan di depan umum bahwa dia terlalu khawatir tentang cuti Zhang Yu kali ini. Orang lain itu tidak dapat melihat sosok itu begitu dia bergerak, dan dia tidak merasakan masalah apapun. Tetapi kali ini saya mendengar seseorang mengatakan bahwa Zhang Yu dibawa pergi oleh seorang wanita cantik asing, dan hati saya langsung sedikit tidak nyaman, seolah-olah sesuatu yang berharga telah diambil. Perasaan ini membuat Tan Xiaonan sangat kesal, ingin meninggalkan pesan untuk ponsel pihak lain. Saya minta maaf untuk bertanya langsung. Mungkin saja hal-hal itu telah dipikirkan terlalu sering, dan itu telah menjadi iblis, jadi ketika dia melihat Zhang Yu, dia tidak tahu bagaimana membuat hantu, jadi dia bertanya. Tentu saja, jawaban ini membuatnya bertanya-tanya apakah dia harus mempercayainya. Tetap tidak percaya meskipun Su Qianqian duduk di samping dengan ekspresi tenang dan tampak seperti sedang menulis makalah, penanya tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak sama sekali, yang juga menunjukkan bahwa dia sama-sama khawatir tentang jawabannya. Faktanya, Su Qianqian juga mengeluh bahwa Zhang Yu berlarian dan baik-baik saja. Hanya saja dia jauh lebih implisit daripada Tan Xiaonan. Bahkan jika dia ingin tahu, dia tidak berani membuka mulut untuk bertanya, tetapi ini tidak berarti dia tidak ingin tahu. Selama dia memikirkannya, dia sedikit mudah tersinggung. Tidak berani memberitahu dia harga yang harus dia bayar. Semua orang di kelas, apakah mereka burung baru atau lama, tahu bahwa Zhang Yu dan Tan Su terjerat dalam struktur hubungan. Kebanyakan dari mereka tidak mudah bergaul. Oleh karena itu, seharusnya itu adalah pahlawan bisnis yang kembali. Film tersebut, tetapi berubah menjadi drama pedesaan drama pahit idola, benar-benar membuat semua orang sangat terdiam. Demi menghilangkan rasa malu, mata Wu Fatzi berputar-putar dan dia buru-buru berkata, "Ya, bos. Aku bertemu Lei Tianyu di koridor hari itu. Kamu bicara, tentu saja, tapi aku tidak memberinya muka. Di depannya, aku memanggilnya si bodoh Rai, setengah mati. Hehehehe, dia masih memasang muka marah." Zhang Yuwenyan tersenyum. Sebenarnya, orang itu punya muka besar. Saat itu, dia sedang mendengkur dan ingin melakukan sesuatu padaku, dan aku akan takut padanya. Akibatnya, dia berpura-pura menjadi kantong beruang, dan dia tidak berani melakukan apapun padaku. Zhao Zijun mendengar selingan ini, sebenarnya, selain dari karakter si bodoh itu, prestasi akademisnya sangat bagus. Ujian bulanan-bulan ini, dia mendapat tempat kedua lagi di tahun ajaran, hanya selisih 1 poin dari Mao Tongtong. Wu Jie berkata tanpa rasa bersalah, orang itu bisa mendapatkan tahun ajaran kedua karena bosnya tidak ada di sana. Jika bosnya ada di sana, anak itu bahkan tidak akan bermain sebagai yang kedua. Zhao Zijun tidak mendengar kata-kata dan berkata, kamu bisa mendapatkannya. Bahkan jika bosnya setidaknya 3 tahun pertama sekolah. Kebanyakan dari kita di sini dibandingkan dengan yang lain, itu hanyalah surga dan bumi. Wu Jie berkata dengan tidak menyenangkan, mungkin bosnya berada di bawah tekanan darinya. Dapatkan tempat keempat. Jangan lupa bahwa Guo Bohan juga sangat kuat. Bulan ini, dia dan Lei Tianyu juga buruk sedikit. Itu sedikit perbandingan antara para ahli lainnya. Ekor bangau kita sama sekali tidak bersebelahan. Biarkan aku mengatakan bahwa kamu harus tetap mempertimbangkan topik yang lebih dapat diandalkan. Misalnya, hak-hak rakyat adalah target yang bagus untuk dikejar. Kamu mengerti, Zikuan mengalahkan darah ayam kali ini, mengejarnya, aku mungkin juga mengejarmu yang lebih dapat diandalkan.
Hehehehe, orang-orang di sekitarnya menggelengkan kepala dan tersenyum ketika mendengarnya. Ngomong-ngomong, bagaimana ujian bulananmu? Zhang Yu bertanya dengan santai saat mendengar ini. Tidak begitu bagus. Xiaoke pada dasarnya menutup telepon, mata pelajaran utama tidak dikenai biaya. Bagaimana dengan Dake? Dake sudah meninggal, bahasa Inggrisnya baru 40, dan ujiannya berantakan. Bagaimana dengan Zhao Tua? Zhang Yu menoleh untuk melihat Zhao Zijun lagi. Aku tidak sebagus itu. Tapi aku lebih baik dari pria gemuk. Aku memiliki ujian Kobe yang lebih baik daripada dia. Kurasa dia tidak memilih mata pelajaran yang tepat. Tolong, ini tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran pilihan. Kamu hanya sedikit lebih baik dariku. Kamu malu mengatakan bahwa aku salah memilih. Itu lebih dari beberapa poin. Apa yang aku katakan kali ini lebih baik darimu. Mata pelajaranmu bahkan tidak lebih baik dari mata pelajaran itu. Mata pelajarannya lebih baik dari ujian utama. Jelas, mata pelajaran utama dan sekunder tidak bagus. Aku ujian komprehensif yang besar. Jika mata pelajaran kedua gagal, ujian masuk perguruan tinggi juga akan dikurangi, dan itu akan memengaruhi evaluasi komprehensif. Tentu saja, aku harus berjuang. Lalu bagaimana kamu bisa menurunkan nilai efektif ujian bulanan ini daripada aku? Aku telah gagal dalam 2 mata pelajaran di mata pelajaran sekunderku, bukankah kamu mencoba membuat sintesis yang besar? Kamu seharusnya lebih tinggi dariku. Apakah aku masih dalam tahap penyesuaian? Aku hanya kora besar yang terbagi kali ini. Kamu menunggu cabang kecilku selesai, dan hasil efektif akhir pasti akan membunuhmu. Kamu bisa mendapatkannya. Bagi mereka yang telah mencetak 40 menit dalam bahasa Inggris, kamu masih membunuhku. Aku akan membunuhmu dalam bahasa Inggris hanya dalam bahasa Inggris. Lain kali kamu gagal, kamu mungkin juga menguji ini. Kemarilah, jangan bertengkar denganmu. Kalian bisa bertengkar dengan nilai. Benar, Zhang Yu berkata dengan suara rendah, dan berkata, bagaimana kabar Xiao Nan dan Qian Qian? Ya, wakil-wakil bisa luar biasa kali ini. Tahun ajaran secara efektif dibagi menjadi 26 tahun. Kinerja keseluruhannya sangat baik. Sekolah juga bertanya kepadanya apakah dia ingin kembali ke kelas roket, tetapi dia ditolak oleh wakilnya. 68, di kelas biasa kita, itu dianggap sebagai yang terbaik, tetapi Lile yang lama rusak, dan itu bahkan lebih ketat bagi kita. Sekarang dia berjuang untuk bernapas. Petik 2, hehehe, beberapa orang di sekitarku juga mendengar ini dengan senyum masam. Tampaknya jika nilai di kelas terlalu kuat, itu juga akan menjadi inspirasi bagi Li Yunliang, tetapi itu jelas tidak baik bagi mereka yang berada di belakang derek. Pesan, lalu bagaimana nilai rata-rata kelas kita? Nilai rata-rata cukup bagus. Kamu belum kehilangan terlalu banyak, atau Laoli bahkan belum menamparkan beberapa rintangan kita. Hehehehe, selamat tinggal bos. Anda pasti belum memikirkannya. Laoge gagal dalam ujian kali ini dan jatuh ke usia 90 tahun sebelum sekolah. Tidak bisa, Zhang Yu mendengar sepatah kata, dan tampaknya kinerja Ge Wenhui turun lebih cepat dari yang diharapkannya. Kamu juga terkejut. Kupikir di akhir semester lalu, Laoge tidak mendapat nilai karena menyedot Du. Kali ini dia pasti malu. Siapa tahu kali ini tidak sebagus terakhir kali. Setelah perintah berburu, jika dia tidak bisa mendapatkan nilainya dalam ujian bulanan ini, dia akan tersapu oleh kelas 5, yang benar-benar memalukan. Faktanya, kelas roket sangat bagus. Siapapun yang pergi ke yang memiliki penurunan kinerja yang serius, ini adalah wakil kelas. Ini juga terjadi pada Laoge. Mungkinkah medan magnet kelas roket dan kelas 12 kita saling bertentangan? Kurasa begitu. Jadi kelas 12 kita bagus, kecuali aku dan orang gemuk, umumnya bisa naik. Zhao Zijun menertawakan dirinya sendiri. Beberapa orang di barisan belakang mengobrol, dan suasana di seluruh kelas tampaknya menjadi santai sejak kedatangan Zhang Yu. Baru setelah Li Yunliang datang ke kelas, ruangan itu kembali sunyi. Meskipun Li Yunliang melihat Zhang Yu datang ke sekolah, itu adalah kecelakaan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, Zhang Yu sekarang adalah anggota non-staff baginya. Selama Anda dapat membantu diri Anda sendiri menaikkan nilai rata-rata kelas. Bagaimana mengatakan bahwa bos tertua di kelasnya sangat nyaman bagi Li Yunliang, kepala sekolah. Karena bulan kedua semester semakin dekat, Li Yunliang juga sangat mementingkan belajar di kelas. Pada dasarnya,
Setiap siswa sangat memperhatikan pengaturan kelas sore. Bagaimanapun, sebagai pemimpin terbaik di kelas biasa, bagaimanapun juga tidak seperti Anda bisa duduk di Gunung Tai hanya dengan meraih rumput.